Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodim dari kelas Penjas A2 NIM 2012-146. Kali ini saya akan memaparkan materi. Ada 5 materi, yaitu yang pertama pengertian pemimpin dan kepemimpinan, yang kedua ciri dan sifat guru sebagai pemimpin, yang ketiga gaya kepemimpinan, yang keempat kepemimpinan visioner, yang kelima gaya kepemimpinan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Tola, yaitu SMA saya sendiri. Materi yang pertama yaitu pengertian pemimpin dan kepemimpinan, yang dimana pengertian pemimpin adalah suatu peran dalam sistem tertentu karena seseorang dalam peran formal dalam memiliki keterampilan kepemimpinan dan sebelum tentu mampu memimpin. Arti kepemimpinan adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian suatu atau beberapa tujuan. Pengertian kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi, dan mengkoordinasi. Adapun materi yang kedua yaitu ciri dan sifat guru sebagai pemimpin. Ciri sebagai pemimpin yaitu yang pertama memiliki keterampilan mengajar yang baik, yang kedua memiliki wawasan yang luas, yang ketiga menguasai kurikulum, yang keempat menguasai media pembelajaran, yang kelima penguasaan teknologi, memiliki kepribadian yang baik. Yang terakhir yaitu menjadi teladan yang baik. Adapun sifat guru sebagai pemimpin yaitu yang pertama cakap, ahli atau skill, kemahiran teknik dalam bidang tertentu. Yang kedua kepercayaan, yang ketiga rasa tanggung jawab, yang keempat berani, yang kelima tanggas dan ulet. Pemikiran harus luas layaknya pemimpin. Adapun materi yang ketiga yaitu gaya pemimpinan. Terdapat 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama kepemimpinan otoriter. Seorang pemimpin yang otoriter memperlihatkan kekuasaannya, ingin berkuasa. Pemimpin ini berpendapat bahwa tanggung jawab sebagai pemimpin besar sekali. Dialah yang bertanggung jawab dalam kepemimpinannya dengan bekerja keras, teliti, dan tertib. Dia menghendaki dan mengharapkan agar bawahan juga bekerja keras dan sungguh-sungguh. Dialah yang membuat peraturan yang harus dipatuhi. Dia pula yang mengawasi, menilai pekerjaan bawahannya. Yang kedua yaitu kepemimpinan laissez-faire. Model kepemimpinan ini kebalikan dari kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, kepemimpinan demokratik. Model kepemimpinan yang melibatkan semua orang yang dipimpinnya secara penuh, baik secara perorangan ataupun melalui perwakilan. Semua keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat serta harus ditaati. Pemimpin memberikan kesempatan pada orang yang dipimpin untuk mengembangkan inisiatif dan daya kreatifnya. Pemimpin mendorong dan mengembangkan keterampilan pertalian
dengan usaha untuk mempraktikkan suatu metode baru. Pemimpin demokratis tidak melaksanakan tugasnya sendiri. Dia bersifat bijaksana di dalam pembagian pekerjaan dan tanggung jawab. Yang keempat yaitu kepemimpinan partisipatif. Model kepemimpinan yang menggunakan atau melakukan pemberdayaan melalui distribution of power, yaitu pembagian kewenangan. Setiap orang adalah manajer dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Bagian B yaitu distribution of knowledge and skill, yaitu berbagi pengetahuan dan keterampilan, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan. Gugus kendali mutu, bisa disingkat sebagai GKM. Bagian C yaitu distribution of information, yaitu berbagai informasi dan adanya sistem informasi dan komunikasi. Dan bagian D distribution of rewards, yaitu pemberian berbagai penghargaan kepada tim dan individu. Berkail daripada ikan, publikasi, pertemuan dan pemberian finansial, rewards atau uang. materi keempat yaitu kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner sangat dibutuhkan di era modern seperti saat ini. Sebelum mengenal apa itu kepemimpinan visioner, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan ilmu dalam mempengaruhi, mengajak, meyakinkan orang lain untuk mau melakukan suatu tujuan demi kepentingan kelompoknya. Sedangkan visioner berarti berpikiran ke depan. Jadi, kepemimpinan visioner bisa diartikan sebagai kerja dan yang difokuskan pada visi yang hebat untuk perubahan di masa depan. Kepemimpinan yang visioner bertujuan sebagai agen perubahan zaman menuju yang lebih baik. Kepemimpinan gaya ini haruslah mereka yang memiliki kecerdasan dalam memprediksikan kebutuhan masa depan, sehingga bisa mempersiapkannya dari sekarang. Kemudian nantinya, gambaran atau perubahan yang akan dilakukan untuk masa depan tersebut dapat dibuat sebagai visi dan misi yang jelas. Visi dan misi inilah nantinya yang akan dijadikan suatu kelompok atau organisasi untuk arah atau tujuan berjalannya organisasi tersebut. Dalam dunia pendidikan, gaya kepemimpinan visioner ini sangat dibutuhkan. Pasalnya, kita sangat butuh suatu saat nanti akan lahir anak didik yang memiliki kemampuan untuk merubah zaman ke dalam yang lebih baik. Materi yang terakhir yaitu yang kelima, gaya kepemimpinan kepala sekolah SMA Negeri Sari Colola, yaitu SMA saya sendiri. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Mengapa saya mengatakan bahwa kepala sekolah saya memiliki gaya kepemimpinan otoriter? Karena beliau sosok yang sangat bertanggung jawab dalam kepemimpinannya, bekerja keras dan teliti, dan berharap bawaannya pun akan berusaha dalam mengembangkan sekolah kami, hingga sekarang menciptakan generasi muda untuk bangsa. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratik. Mengapa saya juga mengatakan bahwa kepala sekolah memiliki gaya kepemimpinan demokratik? Karena sebelum mengambil sebuah keputusan pasti akan dimusyawarahkan terlebih dahulu. Karena seseorang pemimpin pasti akan memberikan kesempatan kepada orang dipimpin untuk mengembangkan inisiatif dan daya kreatifnya. Inilah gaya kepemimpinan dalam mengelola sekolah yang tepat dilakukan saat ini adalah bukan gaya paksaan tetapi menggunakan pendekatan komitmen yang didasari kebersamaan. Sekian dari saya, bila bisa billah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.